Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman pastinya sudah menyiapkan ya apa yang sudah Bapak instruksikan pada pertemuan-pertemuan kita di mata pelajaran prakarya sebelumnya, yaitu untuk menyiapkan benang wol, lalu ada potongan karton, dan gunting. Nah, kira-kira apa yang akan kita buat? Simak terus video ini ya. Oke teman-teman, jadi setelah menyiapkan ketiga bahan ini, lalu kita akan membuat apa? Nah, di sini Bapak ada contohnya. Oke, jadi kita akan mencoba membuat ini teman-teman ya, membuat kreasi kerajinan dari benang wol yang disebut dengan pom-pom. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, kalau gitu teman-teman simak ya tayangan video berikut. Semoga bisa membantu teman-teman untuk membuat kreasi pom-pom dengan cara yang baik dan benar. Jadi langsung saja ya. Di sini teman-teman siapkan dulu potongan karton atau potongan ya kertas buku gambar boleh, yang setidaknya kertasnya cukup tebal. Di sini teman-teman buat jadi beberapa lipatan ya. Jadi dari beberapa lipatan seperti ini. Nah, fungsinya apa? Di sini fungsi karton ini adalah teman-teman nanti akan menggunakannya untuk menggulung benang wol. Nah, jadi kita akan mencoba menggulung dengan menggunakan potongan karton ini. Nah, di sini Bapak akan coba contohkan dari benang wol yang sudah teman-teman siapkan ya. Pertama-tama, nah di sini teman-teman bisa lihat, diposisikan pertama seperti ini dulu. Jadi sedikit membentang horizontal ya, horizontal. Ditahan sedikit, lalu tarik, boleh ke atas, boleh ke bawah, lalu teman-teman gulung. Ya, teman-teman gulung seperti ini. Nah, menggulungnya ini kalau bisa teman-teman jangan terlalu ditarik. Jadi cukup menggulungnya pelan-pelan aja ya, tapi jangan terlalu longgar juga. Nah, jadi jangan terlalu kencang. Nanti kalau terlalu kencang biasanya kan dia akan ketarik tuh, akan ketarik. Nanti biasanya akan ketekuk. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi usahakan teman-teman menggulung, posisi kertasnya tetap tegak ya. Jadi menggulung sebentar. Jadi teman-teman gulung saja ya seperti ini, terus dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, terus diisi hingga padat. Jadi teman-teman gulungnya kalau bisa jangan miring-miring ya, lurus tapi bergerak dari kiri ke kanan, lalu dari kanan ke kiri, terus. Nah, kira-kira lebarnya semana Pak? Nah, nggak perlu terlalu lebar-lebar, cukup teman-teman kira-kira dengan patokan dua jari ya, antara jari telunjuk dan jari tengah. Kira-kira segini. Nah, teman-teman gulung dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, kiri ke kanan, dan sebaliknya. Terus. Tadi bener nggak ya? Oke, jadi terus-menerus teman-teman seperti itu. Jadi digulung aja terus. Nah, terus gulungnya seberapa banyak? Usahakan teman-teman gulung sampai kira-kira sepadat mungkin. Sampai ya kalau bisa nggak kelihatan nih ada masih celah-celah kertasnya ya. Jadi dibuat padat. Tujuannya apa? Agar nanti hasil pom-pomnya juga sempurna bulatnya. Jadi nggak kosong gitu loh teman-teman, dipegangnya juga padat. Nah, semakin padat nanti pom-pomnya juga akan semakin padat juga hasilnya gitu loh. Semakin gulungannya banyak ya, semakin gulungannya banyak maka hasil pom-pomnya pun akan semakin padat seperti itu. Nah, teman-teman gulung saja terus hingga kira-kira cukup padat. Nah, nanti baru deh hasil akhirnya akan digunting ya di bagian akhirnya seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini. Tuh, Bapak coba contohkan ya. Kalau bisa posisi kertasnya tetap lurus, tidak tertarik sampai tertekuk gitu gulungnya, enggak. Jadi tetap posisi tegak karena gulungannya tidak terlalu ditarik. Seperti itu teman-teman. Nah, dibuat setebal mungkin. Di sini Bapak coba maksimalkan dengan sangat tebal agar apa nanti hasilnya juga maksimal gitu loh, agar pom-pomnya juga padat. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, terus kalau sudah dipotong tadi sudah seperti ini, lalu bagaimana? Nah, langkah selanjutnya di sini teman-teman ya, teman-teman keluarkan gulungan ini dari potongan kertasnya atau potongan kartonnya. Wah, ngeluarinnya cukup susah nih Pak. Ya betul, memang agak sedikit susah. Jadi teman-teman coba dorong perlahan-lahan aja ya, dorong perlahan-lahan. Jangan terlalu ditarik semua, nanti keluar lagi ya gulungannya. Pelan-pelan aja sambil ditahan.
seperti ini tuh, seperti Bapak contohkan. Jadi pelan-pelan aja, agak hati-hati. Nah, oke, kalau sudah keluar nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Nah, oke, lanjut. Setelah seperti ini, teman-teman siapkan lagi potongan tali ya, diperkirakan ya agak panjang sedikit ya. Agak panjang sedikit seperti ini. Nanti ini akan berguna sebagai pengikat pom-pomnya dan juga sebagai gantungannya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot nyiapin gantungan lagi, cukup dari tali ini aja udah bisa. Nah, setelah seperti ini, posisi yang tadi ya, gulungannya seperti ini teman-teman bisa dilihat. Nah, ini teman-teman ikatnya bukan dari sini ke sini ya, jadi melawan arus posisi gulungan benangnya, atau ikatannya secara horizontal. Jadi dari sini ke sini tuh dibagi menjadi dua. Teman-teman ukur dulu menjadi dua bagian, jadi jangan atasnya lebih sedikit, bawahnya lebih banyak, dipaskan. Jadi nanti hasilnya bulat sempurna teman-teman. Oke, jadi seperti ini teman-teman ikat. Dan Bapak sarankan di sini teman-teman ikatnya bisa lebih dari sekali ya. Misalnya 2 kali ikat itu lebih enak lagi tuh. Jadi ikatannya nanti lebih kuat. Dan hati-hati untuk mengikat dengan benang wol ini, karena biasanya kalau terlalu teman-teman tarik nanti mudah putus. Jadi kalau mau ditarik pelan-pelan sambil ini nih. Jadi ketika teman-teman ingin mengikatnya sampai dalam, sebentar. Nah, ingin mengikatnya misalnya kan susah nih, Pak, nggak terikat kuat nih Pak. Terus bagaimana caranya? Kalau udah ikat begini teman-teman khawatir nih. Biasanya kalau dipaksa tarik nanti putus. Nah, teman-teman biar lebih mudah bisa sambil ditekan nih. Jadi pakai bantuan tangan yang satu lagi, sambil ditekan, ininya sambil ditarik. Nah, seperti ini tuh. Sambil ditekan, sambil ditarik, sambil ditekan, sambil ditarik terus sampai benar-benar apa ya, terikat kuat. Kalau masih ada lebihnya diputar lagi ke belakang. Jadi ikatannya itu maksimal teman-teman ya. Ikatannya maksimal dan insya Allah nggak mudah nggak mudah rusak ya, nggak mudah putus gitu. Karena biasanya kalau ikatannya nggak terlalu kuat nanti lepas lagi atau ya hal buruknya itu putus, nanti malah jadi berantakan ya. Oke, jadi seperti ini, biar lebih kuat ya diikat lagi. Teman-teman maksimalkan aja ikatannya ya, jadi biar lebih kuat seperti itu. Oke, jadi nanti seperti ini teman-teman kalau sudah diikat ya, dibagi menjadi 2 bagian. Nanti bisa diluruskan dulu. Nah, sudah seperti ini. Ini sebenarnya masih bisa lebih kencang lagi nih ikatannya ya, cuma Bapak khawatirnya nanti kalau dipaksa terlalu kencang bisa putus gitu. Jadi kita paskan segini aja. Oke, nah setelah seperti ini, lalu bagaimana berikutnya? Teman-teman bisa buka di bagian ujung ikatannya tadi. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya, masih ada celah nih antara gulungan tadi yang melingkar begini nih, ada lubang di tengahnya ya. Atau ada celah putaran ya, putaran dari gulungan benang tadi. Nah, teman-teman bisa masukkan gunting ke sini. Masukkan ujung gunting, bagian yang satunya lagi di luar. Nah, seperti ini. Nah, terus teman-teman gunting aja. Gunting di bagian atasnya. Jadi seperti ini, terus gunting memanjang ke bagian yang satunya lagi hingga terlepas semua ya. Oke, tuh. Jadi seperti ini teman-teman tuh. Setelah digunting dia akan terbuka semua. Nah, yang satu lagi juga sama. Jadi dicari tadi celahnya, dimasukkan bagian satunya lalu digunting kembali. Oke, teman-teman pastikan semuanya benar-benar tergunting ya. Kalau masih ada yang belum tergunting, coba diperiksa lagi sampai terbuka semua. Takutnya suka ada yang terlewat atau tidak kena gunting. Jadi khawatirnya nanti bentuknya ada yang kurang gitu atau masih ada yang nyangkut-nyangkut. Oke teman-teman, jadi setelah seperti ini, setelah digunting ya teman-teman coba digulung-gulung dulu atau diremas-remas juga boleh untuk apa ya, membentuk bentuk dasarnya dulu agar
sedikit kelihatan gitu loh, bentuknya ngebulat seperti pom-pom atau tidak. Biasanya nanti akan ya keluar tuh potongan-potongan yang apa ya, berantakan gitu ya. Oke, setelah seperti ini pastinya teman-teman akan melihat hasil yang teman-teman pikir kok nggak rata ya. Tuh, bentuknya masih nggak rata. Lalu bagaimana caranya biar bisa rata seperti ini? Nah, di sini ada step yang terakhir, yaitu teman-teman merapihkan lagi dengan gunting. Jadi memang hasilnya nggak langsung jadi biasa teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, teman-teman coba ratakan kembali dengan gunting. Jadi dibulatkan lagi gitu loh teman-teman ya, dengan menggunakan gunting. Teman-teman bisa sambil cek pelan-pelan, dilihat kalau masih kurang bulat ya gunting lagi di sini, disesuaikan sehingga menghasilkan bulatan yang sempurna. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini. Nanti teman-teman bisa bulatkan lagi, digunting dan diratakan hingga menghasilkan bulatan yang kurang lebih cukup sempurna. Oke teman-teman, jadi cukup panjang ya prosesnya, memang Bapak sedikit skip karena kalau nungguin Bapak gunting nanti lama sekali videonya ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini setelah digunting, jadi diratakan, ini masih belum rata nih sebenarnya ya, masih kelihatan tuh, masih ada yang keluar-keluar seperti ini ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa ratakan kembali. Jadi untuk meratakannya memang perlu apa ya? Perlu sedikit kesabaran teman-teman. Mengguntingnya sedikit-sedikit, jangan langsung sekali jebret gitu. Nanti khawatirnya langsung nggak rata. Ya, jadi pelan-pelan aja. Teman-teman lihat ada yang kelebihan dikit, gunting, nanti ukur lagi. Terus seperti itu sehingga teman-teman bisa melihat hasilnya kira-kira udah rata atau belum ya. Seperti itu ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, nanti tali yang panjangnya ini teman-teman bisa putar balik seperti ini ya, diikat kembali dengan sisa tali yang ada atau tali yang penghubung tadi yang buat ngikat. Agak repot ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti bisa teman-teman manfaatkan sebagai tali gantungan ya. Jadi nggak usah bikin tali gantungan lagi, juga pakai ini aja udah bisa. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Tinggal dirapikan sedikit. Nah, jadi deh. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya prosesnya. Nanti jangan lupa setelah selesai, ini pasti bakal banyak banget nih sisa potongan-potongannya, sampahnya dibersihkan kembali ya. Nah, setelah selesai ya teman-teman karyanya bisa difoto nanti, dan di fotonya adalah ya teman-teman untuk membuat fotonya dengan selfie bersama dengan hasil karyanya, lalu dikirim ke link Gform yang sudah Bapak siapkan. Oke, sebagai bentuk pengumpulan tugas. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman, dan hasilnya juga cukup menarik ya, dan bisa teman-teman ya jadikan gantungan dan lain sebagainya. Oke, Bapak rasa cukup untuk sedikit apa ya, trik ya, mungkin dari informasi yang Bapak sampaikan atau trik yang Bapak sampaikan masih belum jelas, nanti akan Bapak sampaikan lagi di grup teman-teman, mungkin dalam bentuk stepping dari gambar-gambar atau foto-foto yang akan bisa Bapak tampilkan nanti ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.